Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Slamet Guru Beksos. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami mengapa pelaporan penting bagi pekerja sosial. Karena pelaporan ini akan menjadi suatu hal yang perlu diketahui oleh para pekerja sosial. Oke, mari kita mulai pembicaraan ini. Oke, sebelum itu kalau Anda berkenan silahkan di subscribe. Nah, kita menginjak kepada pengertian pelaporan. Yang pertama, kegiatan menyusun dan menyampaikan bahan-bahan keterangan orang, benda, peristiwa, keadaan, dan segala atributnya tentang proses penyelenggaraan dan perkembangan kegiatan pelayanan. Yang kedua, alat penyampai informasi seseorang, petugas kepada pejabat dalam suatu sistem administrasi pelayanan. Yang ketiga, pengertian pelaporan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyusun dan menyampaikan informasi tentang segala proses penyelenggaraan dan perkembangan usaha pelayanan. Demikian tadi pengertian daripada pelaporan. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan pelaporan dalam pekerjaan sosial. Yang pertama adalah memberi gambaran kemajuan pelaksanaan program. Yang kedua, membantu komunikasi pekerja sosial dengan pihak-pihak lain. Yang ketiga, sebagai alat untuk menciptakan dan membicarakan kontak dan kontrak dengan klien. Itulah tujuan pelaporan dalam pekerjaan sosial. Yang berikutnya adalah fungsi pelaporan pekerjaan sosial. Yang pertama, fungsinya adalah pertanggungjawaban dan pengawasan. Pertanggungjawaban bawahan kepada atasan, pengawasan dari atasan kepada bawahan. Yang kedua, menyampaikan informasi pelaporan sebagai sumber informasi bagi atasan. Yang ketiga, bahan pengambil keputusan, laporan dapat dijadikan sumber informasi bagi pengambilan keputusan. Nah, itulah tadi fungsi dari pelaporan pekerjaan sosial. Yang berikutnya adalah apa sih manfaat dari pelaporan itu? Yang pertama adalah merupakan alat administrasi, dokumentasi yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh lembaga. Kemudian, tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sosial atau organisasi. Yang ketiga, sebagai tolok ukur tingkat kemampuan pekerja sosial di organisasi atau di lembaga sosial. Kemudian yang kedua, merupakan alat untuk memberikan bantuan. A. Untuk perencanaan pemberian bantuan yang akan diberikan kepada klien. B. Sebagai pedoman cara pelaksanaan pemberian bantuan. Dan C-nya adalah sebagai alat komunikasi antara pekerja sosial dengan supervisor di lembaga tersebut. Nah, inilah manfaat daripada pelaporan itu. Jadi, seorang pekerja sosial juga harus memahami manfaat daripada pelaporan itu sendiri. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana sebuah laporan itu baik, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan harus benar, objektif, yaitu sesuai data tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Yang kedua adalah laporan harus lengkap,
Artinya meliputi segala segi kegiatan dengan kelengkapan data dan informasi. Kemudian yang ketiga adalah laporan harus jelas dan cermat. Yang keempat, laporan harus langsung mengenai sasaran, singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, laporan harus tegas dan konsisten. Maksudnya tegas adalah yakin akan kebenaran, dan konsisten berarti harus tetap dalam keadaan situasi apapun. Yang keenam adalah laporan harus tepat waktu. Nah, jadi itulah syarat-syarat sebuah pelaporan yang harus diketahui oleh para pekerja sosial. Kemudian kita akan membahas bagaimana bentuk-bentuk laporan itu. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan laporan proses, yaitu laporan yang berisi hasil interaksi antara pekerja sosial dengan klien sampai hal-hal sedetail mungkin, baik itu verbal maupun non-verbal. Kegunaannya adalah sebagai dasar untuk menentukan inti masalah, mendiagnosis, dan rencana bantuan. Yang B-nya adalah untuk mengetahui peristiwa khusus dan sesuatu yang tertentu di kehidupan klien sebagai alat supervisi. Yang C-nya adalah sebagai alat pelajaran. Kemudian berikutnya adalah laporan proses ringkas. Jadi pekerja sosial juga harus mengetahui bahwa harus kita bisa membuat laporan proses ringkas, yaitu laporan proses yang dibuat disusun secara komprehensif. Berikutnya yang ketiga adalah laporan ringkas, yaitu laporan yang terdiri dari ringkasan beberapa laporan, catatan atau hasil wawancara dalam jangka waktu tertentu. Gunanya adalah untuk melimpahkan dari seseorang pekerja sosial ke lembaga kepada pekerja sosial yang satu kepada lembaga sosial lainnya di dalam suatu lembaga tersebut. Yang B, untuk mengetahui garis besar kasus yang sedang dihadapi atau harus diselesaikan selanjutnya. Kemudian yang C adalah untuk membuat kesimpulan bila suatu kegiatan harus diselesaikan. Nah, itulah hal yang harus diketahui oleh pekerja sosial. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah laporan diagnostik. Maksudnya adalah laporan ini digambarkan asal-usul dari diri klien, ya, latar belakang masalah klien, kondisi saat bertemu dengan pekerja sosial. Nah, kegunaannya adalah memberi bantuan kepada klien sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Nah, yang berikutnya sumber keterangan mengenai kesulitan klien. Jadi laporan ini menggambarkan bahwa apa sih kesulitan-kesulitan yang dialami oleh klien. Yang berikutnya adalah sebagai menyusun atau merencanakan cara kerja kita seorang pekerja sosial baru dalam proses penanganan klien. Nah, ini berikutnya bagaimana sebuah laporan itu yang baik, yaitu yang pertama penulisan tentang kasus dari permulaan dari sejak awal proses penerimaan sampai kepada berakhir atau terminasi. Yang pertama, sebuah laporan itu berisi tentang pertanggungjawaban yang telah diberikan oleh organisasi atau lembaga tentang pelayanan yang diberikan. Yang kedua, pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kegiatan proses pelayanan. Yang ketiga, ketetapan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, hal ini bahwa ketika kita memberikan bantuan harus benar-benar sesuai apa yang diperlukan oleh klien. Yang keempat adalah keterangan identitas klien. Nah, dari sini bahwa sebuah laporan itu identitas klien harus jelas, by name, by address, ya. Kalau perlu by picture, ya. Nah, ini perlu
pahami. Yang kelima adalah keterangan-keterangan yang memuat nilai-nilai diagnostis, artinya keterangan-keterangan tersebut untuk memberi gambaran yang lebih jelas dan baik tentang sebab-sebab atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien pada masa lalu dan sekarang. Nah, itulah sebuah laporan paling tidak harus berisi seperti itu. Yang berikutnya adalah jenis laporan. Ya, kalau yang di atas tadi adalah bentuk laporan, sekarang jenis laporan. Yang pertama adalah laporan berkala, yaitu laporan periodik dalam jangka waktu tertentu seperti mingguan, bulanan, dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah laporan insidental, yaitu laporan yang disampaikan di luar waktu yang telah ditentukan, biasanya bersifat kejadian yang insiden, ya, kejadian tertentu, tiba-tiba, atau laporan yang keperluannya sangat mendesak dan segera perlu dilaporkan. Nah, itulah tadi mengapa pekerja sosial harus memahami bahwa laporan itu penting, karena laporan ini sebagai sebuah pertanggungjawaban terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam proses pelayanan kepada klien kita dan kepada pihak-pihak lain yang memerlukan. Oke, demikian tadi penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa apabila Anda berkenan, silahkan diberi komentar dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di pembahasan berikutnya.